Shalom, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sesuai nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis pada hari ini, tanggal 25 bulan 6, itu diambil dari Galatia pasal 5 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur bahwasanya kasih setiamu selalu nyata dalam kehidupan kami. Berkati hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan tidak lupa juga Tuhan, akan hamba-Mu yang menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Engkau pakai hamba secara luar biasa lagi, dalam hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Amin. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai apa yang akan saya bagikan kepada saudara sekalian pada hari ini, saya mengangkat tema yaitu tentang hidup bebas merdeka atau bebas tapi masih berbeban. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah mobil, bak atau sering kita ketahui yaitu pickup, membawa kambing di belakangnya. Tiba-tiba mobil bak ini berhenti karena melihat seorang tukang jamu sedang menggendong jamunya. Dan pada saat itu, mobil bak ini menawarkan kepada si tukang jamu saat di persimpangan, menawari tukang jamu ini untuk naik ke mobil bak itu bagian belakang. Dan tukang jamu pun mengiyakan dan ia pun segera naik ke mobil bak itu. Pada saat tukang jamu ini naik di mobil bak itu, anehnya ternyata dia masih menggendong jamunya tersebut. Cerita tadi memberikan pemahaman bagi kita tentang kebenaran firman Tuhan melalui teks Alkitab pada saat ini, yaitu dari Galatia 5 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6 yang memiliki perikop tentang kemerdekaan Kristen. Seperti tukang jamu, kita ketahui bahwa ketika ia sudah diberi tumpangan, seharusnya ia melepas gendongan jamunya itu tadi. Tetapi mengapa dengan seorang tukang jamu ini? Dia tidak malah melepaskan gendongan jamunya, melainkan tetap menggendongnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nas kebenaran firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita pada hari ini mengingatkan kita kembali bahwa kita telah diberikan anugerah daripada Allah. Kita sudah diselamatkan daripada Allah. Tetapi mengapa kita masih mau menggendong dosa kita sendiri? Seperti halnya seorang tukang jamu ini tadi. Seharusnya sebagai orang yang percaya akan kebenaran firman Allah, kita sering membuka firman Allah, membuka Alkitab kita, membaca, bahkan mengerti akan isi firman Allah. Tetapi kita masih melakukan dosa dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan mengajarkan kita pada ayatnya yang ke-9, bahwa sedikit saja ragi dapat menghamirkan seluruh adonan. Kita secara manusia, terkadang kita tidak menyadari bahwa anugerah Allah telah diberikan dalam kehidupan kita. Tetapi terkadang kita sebagai manusia tidak menyadari akan anugerah Allah yang telah diberikan Allah itu kepada kita. Terkadang kita tanpa menyadari bahwa kita terus mencari dan mencari keselamatan itu. Tanpa kita sadari kita setelah diberikan anugerah Allah itu. Nah, seperti halnya sekarang ini kita mengetahui bahwa sedang maraknya wabah virus corona. Sebagai manusia, tentunya sebagai orang yang terbatas, manusia yang lemah, kita takut itu wajar, Bapak Ibu Saudara.
Tetapi takut yang berlebihan itu tidak boleh. Karena sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Allah, seorang Paulus pun mengatakan bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mengapa sebagai orang yang percaya kita masih saja takut bahwa kita akan terkena virus corona, bahwa kita akan sakit? Bahkan orang yang terkena virus corona pun terkadang sebagai orang yang percaya, kita masih saja takut. Sehingga membuat kita menjauhi orang tersebut. Firman Tuhan menyadarkan pada kita hari ini bahwa perenungan sebagai manusia, kita harus senantiasa menyadari bahwa hidup kita adalah anugerah Allah. Berdamailah kepada semua orang, berdamailah dalam kehidupan kita. Jika kita adalah orang yang telah diberikan anugerah Allah, kita tidak akan takut sampai berlebihan akan wabah virus corona. Bahkan kita tidak akan takut terhadap hal apapun, kecuali kita takut akan berbuat dosa dan melukai hati Tuhan. Amin. Firman Tuhan memberkati kita sekalian. Sebelum itu, kita menutup renungan kita ini dengan berdoa. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa menutup renungan kita pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, bahwasanya firman-Mu telah mengetuk hati dan pikiran kami. Sehingga kami adalah orang yang telah diselamatkan, yang telah diberikan anugerah daripada-Mu, sehingga kami yakin dan percaya apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kami sebagai umat yang percaya adalah kehendak dan atas izin-Mu Tuhan. Berkaryalah dalam kehidupan kami Tuhan, karena kami senantiasa menjadi pelaku firman-Mu dan selalu mengandalkan Engkau dalam segala hal. Amin.